untuk keuangan kita yang stabil gitu ya untuk kedepannya teman-teman semua. Nah, setidaknya ada tiga topik yang akan kita bahas di malam ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, teman-teman semua. Yang pertama itu kita harus lebih dalam mengenal dan memaknai tentang uang, ya, apa itu uang dan seperti apa kita memahami uang karena penting apa yang kita pahami tentang uang itu akan mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup kita. Lalu yang kedua adalah pentingnya financial planning dan yang ketiga adalah menyusun budgeting kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke, yang pertama kita akan memaknai uang secara lebih dalam. Ibaratnya kita mengenal nih lebih dalam tentang uang karena uang itu sometimes bisa menjadi alat yang baik untuk kita, sometimes juga bisa menjadi backfire atau hal yang buruk untuk kita semua, teman-teman semua. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman semua, kira-kira apa makna uang buat rekan-rekan sekalian nih? Coba ada yang mau jawab? Boleh mungkin Mbak Rona, Mbak Tufaila, atau peserta yang lainnya silakan. Ya, silakan langsung aja. Aisyah nih, Aisyah Zahra. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, Kak. Kalau menurut saya sendiri, seperti definisinya pada saat kita masih SD ya, dijelaskan bahwasanya uang adalah alat pertukaran yang sah. Namun dalam sisi lain, ketika saya beranjak dewasa, uang adalah menjadi suatu identitas ya, buat seseorang memaknai kehidupan orang lain itu seperti apa. Oke, menarik, menarik. Satu lagi, mungkin terima kasih atas jawabannya, Mbak Aisyah. Ayo, teman-teman satu lagi mungkin. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Jadi mungkin untuk aku sendiri setuju ya sama jawabannya Aisyah, tapi ada tambahan lagi mungkin cara belajar dari ekonomi syariah ya. Ini tuh bisa jadi alat bantu untuk kita bermanfaat buat orang lain juga. Dan uang itu bisa jadi hampir kayak sumber kehidupan utama gitu. Soalnya kan kita nggak bisa memungkiri bahwa hampir segala dunia ini kita tuh butuh uang. Katanya kan kalau misalnya uang itu apa, uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi barang-barang yang dapat membuat kita bahagia atau barang-barang yang kita butuhkan itu ya kita beli pakai uang. Mungkin kayak gitu sih, Pak. Oke, menarik, menarik jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Siapa tadi yang jawab? Fatia, Kak. Fatia, siap. Terima kasih Fatia buat jawabannya ya. Menarik tadi jawaban dari Aisyah dan Fatia. Jadi tadi di info uang sebagai alat tukar dan juga sebagai identitas. Kalau Fatia lebih kayak semuanya segala itu butuh uang gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ini kita juga bahas ya, ada mitos dan fakta tentang uang ya, yang dimana pertama ya, bahwasanya ada yang bilang uang itu bukan segalanya, tapi faktanya tadi ya, apa yang disampaikan oleh Fatia benar, segala sesuatu butuh uang gitu. Contoh teman-teman kuliah itu kan butuh uang. Atau dalam hal beribadah nih kita semua sama-sama muslim ya tadi infonya. Dalam kita sholat kita butuh baju pakaian yang baik ya. Untuk haji dan umroh itu juga memerlukan uang. Misalkan teman-teman nanti mau menikah ya ibadah menikah itu juga butuh uang. Jadi segala sesuatu hidup kita itu ternyata butuh uang. Memang uang bukan segalanya tapi segala sesuatu butuh uang. Lalu yang kedua nih dalam memaknai uang itu sering banget orang bilang, oh kalau kita terlalu hemat itu nggak bisa nikmatin hidup nih. Selagi muda ya udah ambil aja manfaatin aja selama ada uangnya gitu. Beli 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 sesuatu yang baru atau beli apa namanya barang-barang mewah dan lain-lain. Ternyata dengan kita bisa berhemat itu juga bijak dan kita bisa menikmati hidup. Artinya dengan kita berhemat atau mengatur keuangan, kita menunda nih kenikmatan yang kita rasakan saat ini untuk kenikmatan nantinya ke depannya kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga tadi uang bisa bikin bahagia. Benar teman-teman, uang itu benar-benar banget bisa bikin bahagia, tapi ya secara riset itu hanya sampai titik tertentu gitu. Jadi ada satu titik ya, suatu riset di mana ketika orang sudah mencapai kekayaan level tertentu, itu bukan lagi uang yang menjadi membuatnya bahagia, kurang lebih seperti itu, tapi aktualisasi diri. Karena kalau apa namanya uang yang membuat dia bahagia, kenapa banyak para
orang-orang kaya di luar sana yang mungkin bunuh diri, hidupnya tidak bahagia dan lain-lain. Jadi uang itu mungkin untuk saat ini itu di level kita itu bisa membuat kita bahagia gitu. Tapi ingat itu bukan suatu yang paling utama. Lalu yang kedua, atur uang atau kita mulai investasi itu kalau uangnya udah banyak. Ternyata kebiasaan kebiasaan mengatur uang sejak kecil itu bisa membuat kita menjadi lebih bijak dalam mengelolanya. Kalau yang kecil aja kita nggak terbiasa, apalagi kita dapat uang yang besar. Mungkin bisa jadi saat ini kita belum diamanahkan oleh Allah untuk mengelola uang yang besar, itu karena kita belum biasa mengelola uang yang kecil. Jadi itu salah satu mungkin prinsip yang harus teman-teman tanamkan. Lalu yang kelima itu dan keenam ini nyambung sebenarnya ada mindset bahwasanya beli barang murah itu sehemat dan beli barang mahal itu boros. Tapi ternyata teman-teman itu semua tidak berlaku ya. Itu semua tergantung. Kadang-kadang kita beli barang murah ya itu cepat rusak sehingga kita harus beli berkali-kali yang itu costnya lebih mahal. Atau ada juga kita investasi ya atau beli barang sesuatu yang bagus sekalian atau yang mahal sekalian tapi ternyata itu bisa lebih awet. Contohnya mungkin dari laptop ya, kita beli laptop yang murah aja ternyata pas ngerjain tugas ngelek, akhirnya kita beli lagi, akhirnya double cost, double waktu. Nah itulah yang perlu kita maknai gitu tentang uang. Jadi nggak selamanya yang murah atau yang diskon itu lebih baik gitu. Sometimes kalau hal-hal yang untuk menunjang pekerjaan itu kita harus melakukan investasi. Artinya apa? Kita harus membeli sesuatu yang berkualitas baik. Jadi quality over quantity. Nah, jadi kita memaknai uang intinya ada tiga ya teman-teman semua. Yang pertama kita harus memaknai bahwasanya uang itu sebagai alat. Dia sifatnya netral. Tergantung pemakainya. Apakah kita untuk memakai kebaikan, apakah kita untuk memakai untuk mengenerate keuangan, apa mengenerate income kita yang lebih, atau mungkin dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, setiap rupiah yang keluar itu harus ada arah dan tujuannya. Layaknya hidup ya, teman-teman. Itu kita harus punya tujuan dan arah gitu ya. Kalau kita nggak punya arah dan tujuan, saya yakin seberapapun penghasilan yang teman-teman dapat itu pasti bakal hilang begitu saja. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga adalah uang itu dalam Islam itu uang itu bukan hanya milik pribadi, tapi juga alat kebermanfaatan. Makanya di dalam Islam itu juga mengenal ya teman-teman ada namanya zakat sebagai distribusi kekayaan. Nah, tiga mindset uang tentang uang inilah yang akan berpengaruh nih buat teman-teman ke depannya gitu. Oke, selanjutnya ya, gimana sih pentingnya merencanakan keuangan ya? Oke, ini ada studi kasus ya, teman-teman, di mana ini saya ambil ya sumbernya dari Tirto, bahwasanya orang atlet-atlet kaya raya zaman dahulu ya, ini ada Boris Becker, ada Evander, bahkan hingga mungkin yang cukup terkenal pemain bola Maradona, itu mereka dulu kayak di masa kejayaannya dan mereka bisa penghasilannya itu bisa ratusan juta bahkan ratusan dolar gitu ya, ratusan miliar dolar dalam sekali bermain ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata di akhir hidupnya mereka bangkrut dan mereka menjadi miskin ya. Itu juga terjadi mungkin di Indonesia kalau teman-teman lihat ya. Ada mungkin beberapa public figure ya, beberapa artis yang dulunya di masa jayanya kaya hingga sekarang itu malah sulit ya gitu. Mungkin yang terdekat yang kemarin sempat viral itu Nunung ya. Dia dulu kaya raya ya, cuman karena mungkin dia sandwich juga, sandwich gen juga, itu akhirnya sampai sekarang ngejual semua asetnya untuk penyembuhan dan hanya tinggal di kos-kosan di Jakarta. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama karena manajemen keuangan yang buruk, kedua hidup boros. Nah, yang ketiga nih masalah keluarga. Nah, ini yang cukup tricky sebenarnya ya. Antara itu memang given dari Allah ya, atau sebenarnya kita kurang tegas ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk menjadi sandwich gains itu ada treatmentnya tersendiri. Dan yang terakhir bisa juga salah investasi teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya itu terdapat dua skill yang berbeda antara mendapatkan uang dan mengelola uang. Nah, ini harus teman-teman pahami. Skill mendapatkan uang itu bagaimana caranya kita mendapatkan income yang banyak. Mungkin teman-teman di sini alhamdulillah ya dapat uang saku dari beasiswa, terus juga mungkin bisa dapat uang dari tambahan dari menang lomba atau dari magang dan lain-lain. Nah, itu skill untuk mendapatkan uang. Tapi ada skill yang berbeda lagi nih, ada skill untuk mengelola uang.
Nah, bagaimana uang itu bisa dikelola dengan baik, bisa disimpan dan bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri. Saya apa namanya memiliki teman yang dia apa namanya penghasilannya itu 2 digit ya, bisa bisa sampai 3 digit karena dia video editor lah, video editor biasa untuk main film juga. Nah, cuman problemnya adalah dia cerita ke saya dia itu uangnya selalu habis tiap bulan dan nggak pernah tahu kemana gitu dan selama ini kayak gue kok kerja capek-capek selama ini kayak nggak ada hasilnya ya ternyata ya itu ketika dicek ya memang pengeluaran dia lebih besar daripada penghasilannya jadi memang ya apa namanya mendapatkan uang itu penting tapi mengelola uang juga penting ya teman-teman semua jadi kita harus mempelajari keduanya ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya mau nanya nih, kita sesi bertanya sekarang. Yuk, teman-teman boleh sekarang ceritain ketika teman-teman dapat uang bulanan ya, atau dapat hadiah selama ini ya, itu ngelolanya gimana sih? Gitu. Sebelumnya juga saya sempat ini ya ke panitia nge-share link ya, salah satu contoh untuk teman-teman bisa melakukan budgeting. Boleh pakai format sendiri atau juga boleh mengikuti format yang ada. Nah, tapi ini boleh dong, mungkin ada beberapa satu dua orang yang menceritain nih selama ini ngatur uangnya seperti apa atau kalau dapat uang tuh bagaimana pengaturannya. Silakan. Ya, langsung aja boleh ngomong. Oke, terima kasih Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Zahra. Saya dari program studi ilmu politik tahun angkatan 2024, masih maba semester 2. Jadi mungkin pengalaman untuk mengatur uang masih sangat jauh dari kata enough ya Pak. Jadi saya sendiri itu dari SMA kebetulan sudah mendapat penghasilan sendiri dari beberapa kegiatan ya, seperti mengikuti lomba, terus juga pernah dapat gaji dari speaker, influence, dan lain-lain. Dan budgeting sendiri menurut saya di kampus saya tuh nggak ada sesuatu yang paten ya Pak, karena saya juga masih mencari jati diri saya itu seperti apa. Waktu saya mendapatkan uang pertama kali itu saya ingat banget dari saya ikut kegiatan parlemen remaja di Jakarta dan itu saya mendapatkan gaji sebesar mungkin kalau dikira-kira tuh 3 sampai 4 juta ya Pak dari DPRD dan dari DPR RI. Nah, em, sewaktu saya pulang dan saya memberikan kabar itu kepada orang tua saya malah menyuruh saya untuk menyimpan uang itu dan sampai sekarang uang itu tuh masih ada, Pak, fisiknya ya, Pak. Oke. Jadi tidak saya masukkan ke dalam rekening apapun. Dan Jadi uang setelah fisik. itu, iya ya, setelah itu sampai Oke. hari ini pun ketika saya memperoleh uang dari kegiatan speaker, master of ceremony, moderator, dan lain-lain, seperti financial saya saat ini, saya selalu menyimpannya begitu, Pak. Dan orang tua saya tuh melarang saya untuk menggunakannya. Kayak sebaiknya tuh Hmm, jangan gitu, Pak. Dan oke. saya juga ingin mengumpulkan itu sebagai suatu jeripaya saya ya Pak. Jadi ingin membuahkan hasil dari hal-hal itu. Seperti nanti bakalan dibuat beli apa nih sesuai kebutuhan saya di masa depan. Tapi sampai saat ini saya belum tahu apa yang ingin saya beli. Dan untuk beasiswa, kebetulan saya mendapatkan 2 beasiswa dari beasiswa Bright Scholarship dan MAI. Dan saya akan membedakan rekeningnya, Pak. Dan saya juga memakai rekening berbeda untuk kris dan kebutuhan sehari-hari seperti top up e-wallet dan lain-lain. Dan saya juga em, mempunyai rekening yang berbeda lagi untuk tabungan seperti dari beasiswa dan juga kebutuhan lain-lain. Jadi saya sampai saat ini membedakan dari orang tua saya masukkan ke bank apa. Terus dari pendapatan pribadi saya bentukkan uang fisik dan juga dari beasiswa saya tetap masukkan ke dalam rekening beasiswa yang dianjurkan. Jadi tidak sampai saya menggunakan hal itu untuk sesuatu yang habis dipakai begitu Pak. Jadi kesannya seperti ada uang dingin dan uang yang dapat saya gunakan sehari-hari. Seperti itu Pak. Oke, selama ini uang dinginnya selain tadi cuma disimpan cash aja, itu ditaruh di mana?
Ditaruh di bank. Jadi selama ini Oke. teman-teman saya kan kalau Kris dan lain-lain itu kebanyakan pakai rekening BRI karena kan Bright Scholarship kan dari BRI, Pak. Namun kalau saya sendiri, saya sudah dari awal itu menggunakan rekening BNI. Jadi untuk Hmm. kegiatan sehari-hari seperti top up e-wallet, Kris dan Ya. lain-lain transfer-transfer, saya menggunakan rekening BNI. Dan dari rekening BRI dan dari beasiswa saya lainnya, saya tetapkan di rekening yang berbeda, Pak. Karena menurut saya itu bakalan works karena pembagiannya ketika kita mencampurkan jadi satu kan kayak wah banyak banget nih harus dibelanjain gitu Pak kalau dalam kamus saya. Iya, iya. Oke, berarti sementara baru di bank ya. Siap. Terus Ya, Pak. ada kendala nggak selama ini dalam hal pengaturan keuangan? Atau kendala terbesarnya apa gitu? Kendala terbesarnya saat pengaturan keuangan itu saya pernah belajar ya Pak karena beberapa orang itu works ya kalau pakai Notion AI itu Mm-mm. bisa bisa lebih hemat gitu Pak. Tapi waktu saya mencoba itu sama saja dan malah kelihatan sih Pak, seperti pengeluarannya itu besarnya di kebutuhan apa. Cuman ya Hmm. tetap pengeluarannya tetap segitu-segitu aja, nggak ada pengurangan atau hal-hal yang dilebih-lebihkan. Oke. Jadi dalam hal budgetingnya ya yang jadi problem ya. Ya Pencatatannya ya. ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Siap, siap. Baik, baik. Ini buat Kak Aisyah ini udah bagus ya. Udah apa namanya? Udah bisa ngegenerate income dan juga udah coba bisa mengalokasikan keuangan kurang lebih seperti itu. Cuman memang tadi memiliki problem di pencatatan, itu hal yang wajar. Nanti bukan bakal kita bahas juga. Mungkin bisa juga saran yang kedua untuk mulai apa ya menyebarkan ya mendisertifikasikan eh, apa ya tabungannya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak hanya semuanya di bank, tapi nanti bisa diatur di instrumen lainnya gitu. Karena kalau hanya ditaruh di bank itu akan tergerus inflasi ya. Yang dimana uangnya saat ini itu nilainya akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Sedangkan kalau emas juga memiliki prinsip yang sama, cuman cenderung nilainya lebih tinggi terhadap rupiah. Jadi mungkin nanti juga akan dibahas ya, bisa juga belajar untuk sedikit-sedikit tentang instrumen investasi. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada Mbak Tufailah. Ini namanya mirip ya, jadi Tufail versi laki-laki, Tufailah versi wanita. Iya Kak, agak mirip. Iya, iya. Eh Sebelumnya suara aku terdengar jelas nggak ya Kak? Ya, terdengar. Oke. Aku mungkin mau sharing sekaligus mungkin nanya dikit ya karena aku juga masih Boleh, boleh. mencari tahu kira-kira apa sih yang paling works buat mungkin aku gimana caranya aku nabung dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri dari dulu kelas 11 mungkin ya, aku tuh udah Hmm, pakai aplikasi yang namanya Money Plus. Jadi di situ tuh nanti aku bisa nge-track em, uang yang aku dapatkan berapa, terus uang yang aku ya. habiskan itu berapa aja dan itu tuh untuk apa Oke. aja. Jadi aku udah terbiasa pakai itu. Makanya sampai sekarang aku masih pakai itu. Tapi kadang karena di Money Plus ini kan kita juga harus tetap premium kan buat mendapatkan semua fiturnya. Ya, ya. Jadi sekarang Hmm, aku lagi mencoba buat di spreadsheet rumah masih nggak oke. serutin yang di Money Plus. Karena kalau di Money Plus tuh udah kayak kita langsung ada kategorinya, kita langsung masukin di situ. Nah, terus kalau misalnya mengenai pembagian uang, aku so far masih cuma ini sih Kak. Aku nyimpen di bank. Kalau yang dari BRI ini aku taruh di bank BRI. Terus kalau yang dari Mandiri ini ada yang setengahnya aku tabung. Cuma aku tabungnya tuh jujur di ini di kayak di tabungan yang GoPay itu. Tapi itu nggak semuanya. Jadi kayak misal aku nabung tuh cuma 1 juta gitu. Nah itu tabungannya tuh aku pakai buat kayak misalnya target aku nih 3 tahun lagi aku akan menonton badminton di Istora gitu. Nah, aku pakai itu tabungannya buat kayak gitu. Oke. Terus buat uang dingin aku sebenarnya nggak terlalu megang banyak kayak biasanya tuh bahkan Hmm, tarik tunai itu cuma 100 ribu itu kan kayak ya, narik lagi ya, kalau ya. udah habis. Karena aku tipikal yang suka suka boros kalau misalnya pegang uang tunai. Jadi itu sih Kak. Mungkin Oke. aku lebih nanyanya ini sih kayak ya cara gimana caranya aku bisa nyimpen biar uang uang yang aku punya tuh nggak yang kayak tadi kakak sebutin tergerus inflasi dan lain-lain itu Oke. sih. Siap, siap. Baik, baik. Oke, berarti ini juga udah bagus. Udah
catat keuangan ya, udah pakai aplikasi. Jadi memang ada banyak cara ya, bisa pakai aplikasi, bisa pakai spreadsheet, atau juga ada mungkin cara nanti ya saya jelasin itu cara yang lebih mudah ya buat orang-orang yang nggak suka nih atau nggak rajin nyatet harian ya kayak saya gitu. Jadi bisa catatnya by mingguan gitu sesuai dengan alokasi budgetnya. Lalu tadi pertanyaannya gimana untuk instrumen investasi mungkin kita akan bahas di selanjutnya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih buat Tufaila sama Aisyah yang udah menyampaikan ceritanya. Semoga juga bisa menjadi apa ya, lebih memahami lah lebih dalam nanti tentang keuangan di materi ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh anak usia umur 20-an ya. Mungkin relate ya. Kita juga sebenarnya sama nih, masih usianya masih 20-an teman-teman. Nah, ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu gaya hidup lebih besar daripada pemasukan. Jadi kerjaannya nongkrong di kafe ya misalkan, atau maksain beli gadget mahal ya. Itu gaya hidupnya lebih besar. Lalu yang kedua itu tidak punya dana darurat. Nah ini yang penting nih. Jadi banyak orang yang nggak punya dana darurat gitu, yang apa namanya, kalau ada kebutuhan mepet akhirnya ngutang. Nah itu yang juga salah. Nah ini yang ketiga nyambung itu hutang untuk gaya hidup. Apalagi di zaman sekarang banyak ya namanya aplikasi pay later ya, yang itu udah terintegrasi di setiap e-commerce ataupun platform ya, yang dimana untuk kita tiba-tiba mau belanja atau beli tiket buat liburan ada konser, nah itu dengan mudah kita bisa pakai pay later, yang dimana itu kita menarik kebahagiaan masa depan itu ke sekarang. Nah, artinya apa? Kesusahan itu akan datang di masa depan. Nah, itu yang biasanya banyak terjadi di anak-anak usia 20-an. Lalu yang keempat itu adalah tidak mencatat keuangan atau nggak tahu nih uangnya pergi kemana ya. Tadi mungkin juga terjadi di beberapa teman-teman di sini. Lalu yang selanjutnya adalah menunda menabung karena merasa masih muda kita maksimalin aja nih waktu mudanya gini buat cari-cari banyak pengalaman. Itu bagus sebenarnya, tapi pengalamannya seperti apa yang diperlukan? Nah, itu yang perlu kita perhatikan kembali. Lalu yang selanjutnya juga ada FOMO ya, ikut-ikutan nggak paham resikonya. Oh lagi rame Bitcoin, ikut Bitcoin misalkan. Atau lagi rame Labubu, teman-teman maksain beli Labubu 1 juta misalkan. Itu kan sangat-sangat membuang uang ya, kurang lebih seperti itu. Atau FOMO, ada apa namanya, merchandise Korea ya misalkan, yang harganya beberapa puluhan, yang jutaan gitu ya. Akhirnya memaksakan menghabiskan tabungan untuk membelinya. Nah, itu biasanya kesalahan-kesalahan tuh yang dilakukan oleh anak muda. Apalagi ya ini mungkin teman-teman di sini ada mungkin yang udah biasa nerima uang atau nanti dapat uang gede ketika udah kerja. Itu ada yang namanya apa ya? Ibaratnya kita norak lah, norak akan uang. Jadi biasanya kalau pertama kali dapat uang besar, kita tuh akan masih norak gitu. Norak itu dalam artian kita akan cenderung apa ya, membeli sesuatu ya yang sebelumnya kita belum pernah bisa beli, dan itu hal yang wajar untuk di awal-awal teman-teman semua ya. Tapi kalau keterusan ya itu perlu kita perhatikan ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terlalu mengandalkan satu sumber pendapatan. Tadi ada kisah dari teman-teman itu udah bagus ya, udah terbiasa dapat penghasilan ya di luar dari orang tua maupun beasiswa. Jadi itu suatu hal yang bagus. Jadi memang di situasi kayak gini kita perlu memikirkan beberapa sisi pendapatan selain dari mungkin gaji atau dari uang saku, kurang lebih seperti itu. Nah, next. Ini teman-teman ya contoh yang sering terjadi ya. Jadi dalam membangun keuangan seringkali dari netizen ya atau kita ini masyarakat Indonesia itu langsung loncat ke investasi, langsung loncat investasi ke kripto, langsung ikut invest bisnis ke temennya misalkan yang baru belajar bisnis. Tapi kita lupa nih untuk bangun tabungan dulu, untuk bangun asuransi dulu, atau untuk bangun dana darurat dulu. Nah, karena semuanya itu memiliki tahapan yang dimana ada piramida keuangan teman-teman semua. Piramida dasar itu adalah proteksi. Proteksi itu apa? Ya dana darurat, asuransi. Nah, itu adalah proteksi kita tuh. Jadi ketika kita sakit atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita memiliki safety net ya, memiliki pegangan. Nah, ini yang penting ya yang buat teman-teman miliki. Kalau teman-teman ada kelebihan uang ya, saran saya itu tabungannya
itu diutamakan untuk alokasi dana darurat. Jadi mungkin tadi udah ada yang membagi ke beberapa rekening, itu bisa dirubah tuh nama rekeningnya, rekening dana darurat. Nah, berapa sih besaran dana darurat? Itu besarannya adalah 3 sampai 6 kali pengeluaran. Kalau teman-teman statusnya di sini masih single ya. Gitu. Jadi 3 sampai 6 pengeluaran, nanti kalau sudah berkeluarga itu bisa sampai 12 pengeluaran, kurang lebih seperti itu. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Cara ngitungnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya ada asuransi. Nah, asuransi ini penting kita miliki minimal banget itu BPJS. Agar kenapa? Agar suatu saat jika terjadi hal yang tidak diinginkan itu kita tidak mengeluarkan uang yang banyak dan juga tidak kebingungan. Nah, baru piramida selanjutnya ada tabungan, ada investasi, hingga terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi mungkin ya kalau teman-teman lihat ada orang-orang yang udah apa ya, mungkin ada orang yang ingin mengabdi ya, ada orang yang fokus untuk kebermanfaatan, dia udah kaya karena dia udah nggak fokus lagi untuk uang gitu, karena bagi dia uangnya sudah cukup, tapi dia apa namanya, ingin mencari kebermanfaat, ingin wakaf dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, gimana sih kita cara untuk menyusun financial planning ya? Yang pertama adalah satu ya, ini ada 5 langkah utama. Kita itu harus menentukan tujuan keuangan. Tadi ya, kalau kita nggak punya tujuan keuangan, maka kita kan nggak akan tahu uangnya untuk diapakan. Relate juga dengan cerita salah satu tadi bahwasanya sampai saat ini belum punya nih tujuan keuangannya apa gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah dalam pengaturan keuangan kita harus tahu, kita harus punya tujuan ya. Teman-teman di sini lagi kuliah, after lulus pasti kan tahu ya, maksudnya apa lulus pasti akan ada kebutuhan untuk bekerja ya, untuk mungkin bisa ingin apa ya, membahagiakan kedua orang tua ya, nanti ingin punya rumah, misalkan punya mobil ya, atau ingin menikah. Nah, itu bisa dijadikan target, bahkan bisa ditarget dari sekarang ya teman-teman semua. Lalu yang kedua adalah membuat anggaran atau budgeting. Ini yang penting juga dilakukan teman-teman semua, karena kenapa? Karena kalau kita nggak budgeting, itu ibarat ember yang bocor ya. Jadi seberapapun besar pemasukan kita ya, itu akan terus kurang. Karena kenapa? Karena embernya bocor, nggak pernah terpenuhi. Karena kita nggak bikin pagar, kita nggak bikin pos-pos keuangan. Nah, ini juga yang penting. Lalu yang ketiga adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kenapa? Kita perlu ya mencatat dan pengeluaran, apa pemasukan dan pengeluaran. Karena kenapa? Agar kita tahu posisi kita di mana dan apa yang kurang dari kita. Nah, itu adalah pentingnya kita melakukan evaluasi dan perbaikan rutin. Dan yang kelima adalah investasi leher ke atas ya. Kita harus terus belajar bagaimana sih kita mengelola keuangan. Karena kenapa? Gak semua orang harus jadi financial planner, gak harus semua orang apa namanya menjadi praktik keuangan, enggak. Tapi semua orang itu harus belajar tentang keuangan. Karena kenapa? Seluruh hidup kita itu ada hubungannya dengan uang. Dari tidur ya, makan, ya, bersosial, berkeluarga, beribadah, itu semuanya ada hubungannya dengan uang. Jadi uang itu nggak bisa lepas ya dari kehidupan diri kita. Jadi kita setidaknya harus belajar basic-basic tentang keuangan. Apalagi teman-teman yang Muslim juga perlu dipelajarin tuh apa saja hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan dalam keuangan syariah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau nanya, siapa yang udah hafal teman-teman pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa per bulan? Atau ada yang belum hafal, boleh ditulis di ini, ditulis di kolom chat ya teman-teman. Sejauh ini kira-kira kalau saya tanya nih, berapa sih penghasilan kamu sebulan? Berapa sih estimasi pengeluaran? Nah, itu udah bisa jawab apa belum? Ayo, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini baca komentar. Oke, pengeluaran belum hafal, sudah hafal. Bukannya nggak hafal banget sih, Kak. Tapi biasanya stable di belakang gitu. Oke, bagus. Lanjut.
Oke, siap. Jadi di sini sebagian ada yang udah hafal, ada yang udah tahu ya posisi keuangan kita dan juga ada yang belum. Nah, itulah salah satunya kenapa nanti kita harus penting mencatat keuangan karena kalau kita nggak tahu berapa uang yang masuk, maka kita nggak akan tahu berapa uang yang dikelola. Kalau kita nggak tahu berapa uang yang keluar, maka kita nggak akan tahu sejauh ini habit kita itu seperti apa. Apakah sudah benar? Apakah kita boros ataukah irit? Karena itu tergantung sesuai dengan apa pengeluaran kita. Oke, lanjut teman-teman. Nah, yang pertama adalah tujuan keuangan. Teman-teman harus bisa ya menentukan tujuan keuangan. Itu layaknya sebuah kompas yang memberikan arah untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman ini ya bisa sukses kalau tahu apa yang ingin dicapai. Kayak teman-teman kuliah ya. Kalau teman-teman kuliah tanpa arah itu pasti nggak akan bisa sukses. Kalau teman-teman kuliah tanpa arah, teman-teman mungkin nggak bisa sampai kayak sekarang ya bisa mendapatkan beasiswa gitu. Nah, begitupun dalam keuangan, kita harus tahu arahnya. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan yang short term itu beli laptop sama dana darurat. Ada yang mid term nih, ikut bootcamp, sertifikasi. Lalu ada long term itu misalkan mau lanjut studi S2 ya keluar persiapan beasiswa atau mungkin nantinya ada yang apa untuk biaya nikah ya, untuk biaya beli mobil ya. Mungkin teman-teman ada kebutuhan. Jadi ini mungkin salah satu juga bisa dipakai untuk manifesting ya. Jadi teman-teman bisa tolong catat ya, kira-kira target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang keuangan teman-teman itu apa. Nah, itu boleh juga sambil di manifesting. Oh, kira-kira saya tahun depan mau umroh. Wah, itu jadi ketika teman-teman udah punya tujuan, udah punya target, itu bakal lebih semangat dalam mencatat ataupun dalam mencari ya uangnya kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya, langsung angkat tangan ya, teman-teman semua. Oke, Kak, gimana sih cara kita? Oh ya, silakan. Nanya dulu, Mbak Tufaila, silakan. Kita back dulu deh. Ya, Ya, tadi kan sempat dikasih tahu tentang short term, mid term, sama long term. Nah, ya. misal di case-nya aku gitu ya, Kak. Short term-nya adalah, ya misal aku pengen beli laptop. Sama Hmm, midterm-nya itu aku mau daftar TOEFL, mau bayar TOEFL. Long term-nya, ya. misal aku mau ke Inggris gitu dan lain-lain gitu. Nah, Hmm, gimana sih Kak caranya biar kita itu tetap bisa nabung buat long term, tapi ya kita tetap bisa memenuhi short term-nya itu. Karena aku justru masih bingung apakah kita harus misah tabungan itu yang short term tuh yang mana, mid term yang mana, long term yang mana, atau kayak ya udah kita gabungin jadi satu kalau misalnya short term udah kebeli ya udah fokus ke mid term terus lanjut ke long term atau gimana karena kan kayak kadang mungkin short termnya udah kebeli semua nih tinggal midtermnya nah tapi ketika kita udah mau mencapai apa ya kayak kita tuh udah tinggal beli nih ternyata ada kebutuhan lain yang lebih mendesak nah gimana caranya biar kita tuh tetap bisa apa ya bisa mencapai ketiga-tiganya gitu. Oke, siap. Baik, gimana caranya kita bisa mencapai tiga-tiganya nih, baik yang short term, mid term, sama long term. Jadi, kalau saran saya, pertama kan dicatat dulu tuh tujuannya targetnya apa dan ditulis targetnya berapa. Jadi apa namanya bisa ditulis tuh short termnya targetnya berapa, harganya, mid term berapa, ini berapa. Nah, sarannya adalah tetap dipisahin masing-masing tabungannya. Jadi nggak per sebenarnya gini, ada beberapa langkah ya, nggak harus tiap ini kita harus bikin rekening baru ya teman-teman, harus bikin bank baru itu ribet lah. Jadi sekarang ini ada bank digital. Ya mungkin kalau teman-teman bisa dicoba ya, ada beberapa bank digital yang udah ada kantong-kantong keuangan. Nah itu bisa dipakai tuh, jadi teman-teman bisa bikin box-box keuangan. Nah caranya adalah memang harus dipisah sesuai tujuan. Jadi ada tabungan untuk yang short term, tabungan yang mid term dan long term itu dipisahkan. Cara nabungnya gimana? Misalkan kita ada tabungan rutin bulanan. Oh, saya nabung per bulan 500.000. Nah, itu boleh dialokasiin. Oke, karena yang urgent itu beli laptop misalkan ya, 300.000 buat beli laptop, 100.000 ini buat yang tabung TOEFL, nanti 100.000 lagi buat yang masih panjang gitu. Itu juga bisa dilakukan. Nanti kalau dapat bonus, misalkan menang lomba, ada ikut kegiatan, nah itu dialokasi, dialokasikan teman-teman semua. Jadi misalkan dapat tadi dapat hadiah ya, dapat hadiah tadi 3 juta misalkan. Ya udah, oh 2 jutanya buat beli laptop nih, 500-nya buat nabung buat TOEFL, 500-nya lagi buat ke Inggris misalkan. Jadi semua itu tertrack dan teratur dengan baik. Kenapa Kak? Kenapa nggak cuma dijadiin satu? Karena kalau jadiin satu, nanti kita nggak tahu nih buat masing-masing target itu progresnya udah sampai mana. Kurang lebih seperti itu. Dan saran saya,
midterm ini mungkin yang sifatnya 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun. Midterm ini 3 sampai 5 tahun dan long term ini lebih dari 5 tahun. Nah, ini untuk instrumennya teman-teman semua. Untuk yang short term itu bisa taruh uangnya bisa di bank, boleh ya, atau di deposito ya. Jadi deposito bank itu apa sih bedanya sama tabungan biasa? Kalau tabungan biasa teman-teman bisa narik kapanpun ya. Nah, kalau deposito itu ada term waktu tertentu ya. Ini deposito ada yang syariahnya juga ya teman-teman semua, dan teman-teman dapat imbal hasil yang cukup besar. Enggak sih, enggak cukup besar ya, yang cukup lah ya. Itu 3% sampai 6% kurang lebih seperti itu. Nah, tapi uangnya itu bakal apa ya? Bakal di lock ya, bakal dikunci hingga waktu tertentu. Misalkan deposito tenor 6 bulan, ya udah sampai 6 bulan baru bisa ditarik. Atau bisa ditarik pas per 1 bulan. Jadi gitu kurang lebih seperti itu. Nah, deposito 12 bulan, berarti baru setahun ke depan baru bisa ditarik. Dan imbal hasilnya dibagikan per bulan, kurang lebih seperti itu. Itu yang short term ya. Tadi bisa deposito, atau kalau nggak mau instrumen bank, bisa juga teman-teman beli reksadana. Nah, reksadana ini bisa untuk mulai dari 10.000 juga gitu. Nah, ini bisa nabung di reksadana. Nanti reksadana ada pembagiannya lagi, ada pasar uang, ada reksadana pasar apa pendapatan tetap, ada reksadana saham. Nah, untuk yang short term fokus di pasar uang, teman-teman. Ada pendapatan tetap yang return kecil tapi resiko juga kecil. Karena kenapa? Karena kan kita butuh waktu itu dengan cepat. Nah, tadi ada bisa deposito, bisa reksadana ya. Itu ada aplikasinya, teman-teman. Mungkin contoh saya sebut merek aja nggak apa-apa. Ada Bibit, ada Ajaib ya, dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga bisa juga taruh di emas nih, teman-teman. Nah, emas ini juga bisa menjadi sebagai dana darurat atau sebagai instrumen pelindung nilai. Kita sebutnya dengan hedging atau pelindung pelindung nilai. Jadi, uang teman-teman itu nggak akan tergerus. Teman-teman boleh cek deh harga apa ya, harga, contoh harga iPhone deh, harga iPhone bandingin sama harga emas. Nah, kalau teman-teman nabungnya di uang ya, baru oh mau beli iPhone misalkan 5 tahun lagi, nabungnya pakai uang, itu pasti harganya bakal terus naik, kurang lebih seperti itu. Jadi malah kita yang rugi. Tapi kalau di emas malah emasnya semakin sedikit. Nah, ini juga berlaku di haji ya, daftar haji kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman boleh cek nilai emas zaman Rasulullah ya sama zaman sekarang itu sama-sama 1 dinar itu bisa membeli kambing untuk kurban. Jadi 1 dinar itu sekarang harganya sekitar 5 juta sekian. 5 juta sekian itu kita udah bisa beli apa namanya, beli kambing yang bagus gitu ya untuk berkurban. Nah, gimana kalau dulu kita naruhnya bukan dalam dinar gitu, dalam dalam rupiah gitu ya misalkan ya. Itu pasti nominalnya nggak akan bertahan. Jadi saran saya buat uang yang dingin ya, uang-uang dingin, yang uang-uang teman-teman nggak tahu tujuannya buat apa. Nah, itu taruh aja di emas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang short term ya. Lalu untuk yang mid term ya, ini ada opsi-opsi lainnya itu kayak sukuk ya, apa namanya yang menengah kurang lebih seperti itu. Lalu kalau untuk yang long term itu bisa fokus di saham ya yang lebih sedikit beresiko. Kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Tufaila, apakah terjawab? Terjawab, Kak. Thank you banget, Kak. Oke, siap. Ya, teman-teman ini ya satu ya, jadi perlu menentukan apa namanya tujuan keuangannya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kedua, kita harus melakukan namanya tadi budgeting. Budgeting itu kita mengalokasikan keuangan kita sesuai dengan alokasinya, sesuai dengan tujuannya. Contoh ya, di sini ada contoh 70 20 10, ada contoh 50 30 20. Catatannya adalah tidak ada yang baku sebenarnya dalam budgeting, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi biar nggak ribet ya boleh deh, misalkan 50 30 20. 50-nya itu buat kehidupan sehari-hari ya, buat ngekos misalkan, buat makan, buat transportasi, buat misalkan sedekah yang ngasih orang tua. Nah, ada buat yang 30% buat work, buat nongkrong sama temen ya, buat beli barang-barang, buat nabung tiket konser misalkan, itu juga boleh. Dan ada yang sifatnya saving ya, buat ditabung, buat diinvest, buat teman-teman tujuan ke depannya. Nah, ini eh, contoh ya, contoh budgeting bisa dilakukan. Bisa juga nggak usah pakai persenan, tapi langsung pakai nominal. Misalkan ya, apa namanya, teman-teman dalam sebulan bisa dapat 3 juta. Ya udah diatur aja 50% dari 3 juta itu kan 1,5. Ya udah berarti budget aku buat hidup itu maksimal 1,5.
Nah, apa namanya buat hidup 1,5. Nah, sisanya itu aku bagi-bagi tuh. 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau juga bisa dibalik ya, teman-teman semua. Yang penting paling utama ya menurut saya, kita harus tahu kebutuhan kita dalam sebulan itu berapa. Kenapa penting? Ketika teman-teman udah bekerja nanti, misalkan bekerja lulus jadi staff, ya kan, gaji UMR di atas dikit lah misalkan. Terus income-nya 8 juta nih. Terus naik nih teman-teman jabatannya jadi senior. Gajinya naik jadi 10 juta. Nah, pertanyaannya, eh dulu ya misalkan dengan gaji 8 juta, teman-teman masih bisa nabung. Ketika gajinya naik 10 juta, kok nggak bisa nabung? Kenapa? Karena ada kecenderungan ketika income kita naik, orang itu menaikkan juga gaya hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kita penting? Kita harus mengetahui berapa kebutuhan kita dalam sebulan agar kita tahu apa namanya? Oh, kalau kita dulu 1,5 aja cukup, ketika gaji kita naik, oh kenapa nggak kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih baik, untuk kita investasi, ya untuk kita tabung dan lain-lainnya gitu. Boleh kita memang menaikkan taraf hidup kita ketika gaji kita naik, tapi ya harus ada ukurannya, harus ada batasannya lah kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Kira-kira di step ini apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan selama ini mungkin ketika teman-teman untuk melakukan budgeting? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Baik. Sip. Permisi, Bapak mau nanya Ya, silakan. terkait bank digital tadi. Ya, ya. Kira-kira ada nggak rekomendasi dari Bapak bank digital apa gitu yang oke? Oke, ini ya off the record aja kali ya mungkin saya sebut beberapa ya beberapa. Itu salah satu contoh bank digital yang punya pilihlah yang ada kantong-kantong keuangannya karena enak. Itu salah satunya ada Bank Jago. Bank Jago atau Bank Jago Syariah, ada juga Hijrah Bank ya kalau yang syariahnya juga, terus ada Blue ya, Blue-nya BCA. Nah, atau mungkin kalau teman-teman udah pakai, saya nggak tahu nih, kalau kayak Wonder tuh kayaknya udah ada itu juga deh Wonder atau kalau Brimo udah ada belum di kantong-kantong keuangannya? Belum ya. Nah, itu mungkin tadi beberapa opsinya ya. Yang biasa dipakai itu tadi kalau saya pribadi pakai Jago Syariah sama Bank Hijrah sih. Gitu. Nah, itu dia udah ada kayak kantong-kantong keuangannya. Jadi, teman-teman itu bisa bikin rekening. Cukup ngeklik aja udah jadi rekeningnya gitu. Udah ada kayak pos-pos keuangannya itu sampai 20 atau 30. Bahkan yang lebih canggih itu bisa sharing. Misalkan teman-teman ada patungan sama temen. Nah, itu bisa sharing tuh budgetnya tabung berapa, diatur kontribusinya berapa. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilakukan di fitur reksadana itu di aplikasi Bibit ya, teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu juga sama bisa sharing ya. Kurang lebih seperti itu sih, tapi ini apa namanya? Silakan lakukan riset sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terjawab. Baik, kita lanjut ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya memang tidak ada batasan ya teman-teman dalam melakukan budgeting, nggak ada hal yang baku. Tapi ini ada beberapa bare minimum yang perlu kita pahami dan perlu kita catat teman-teman. Yang pertama, untuk alokasi hutang itu nggak boleh lebih dari 30% pendapatan. Kalau teman-teman berhutang sampai 50% atau bahkan lebih ya, itu teman-teman ya hidup untuk hutang gitu dan hutang untuk hidup gitu. Jadi hidupnya cuman untuk bayar hutang, cicilan dari kecicilan. Nah, ini yang sangat-sangat kita hindari. Nah, lalu yang kedua, minimal banget saving itu usahakan di 10%. Ini minimal ya. Jadi sesulit apapun ya, kalau memang bisa tetap harus ada unsur savingnya, itu 10%. Nah, savingnya untuk apa? Nah, itu tadi ya prioritas utama untuk dana darurat dulu. Ya, yang kedua baru untuk keinginan-keinginan tadi, misalkan buat sekolah, buat jalan-jalan dan lain-lain. Jadi minimal banget saving 10%. Lalu zakat jangan lupa 2,5%. Tadi utamain teman-teman harus punya dana darurat 3 sampai 6 kali pengeluaran ya. Jadi ketika teman-teman udah tahu pengeluarannya berapa, tadi anggaplah oh pengeluaran kita dalam sebulan cuma 1,5. Oke, berarti dana darurat saya minimal ada di rekening. Anggap kita pakai yang minimal ya 3 kali itu 4,5. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dipisahin tuh di satu rekening. Ya, terserah sih mau bikin rekening terpisah ya
dana darurat. Ya udah tuh, targetin dana darurat 4,5. Gimana sih Kak cara nabung dana darurat? Nggak harus sekaligus. Kalau teman-teman punya uangnya ya, oh saya langsung punya uang 4,5, silakan gitu taruh. Tapi kalau nggak dicicil boleh. Oh sebulan nabung 200 deh, sampai targetnya 4,5, kurang lebih seperti itu. Atau bahkan dana daruratnya 4,5 saya mau di-split Kak. Boleh. Misalkan setengahnya di emas, setengahnya di tabungan. Tapi intinya tetap harus ada yang ada di bank ya. Karena kenapa? Karena biar likuiditasnya atau teman-teman ketika butuh itu bisa ditarik. Nah, pertanyaannya, dana darurat untuk apa sih Kak? Kira-kira kapan dana darurat boleh dipakai? Nah, ini teman-teman. Dana darurat itu boleh dipakai ketika ada hal yang urgent. Contohnya apa? Teman-teman mau ikut lomba, terus ketinggalan kereta. Nah, daripada bingung kan uang dari mana dan harus ikut di sana, ya udah teman-teman boleh pakai dana darurat. Misalkan HP-nya rusak atau nauzubillah tiba-tiba ada kecelakaan atau apa, nah itu bisa dipakai kurang lebih seperti itu. Nanti ketika udah dipakai, tolong untuk dicoba diisi lagi. Intinya teman-teman punya target, tahu itu dana daruratnya itu harus terisi berapa. Nah, yang selanjutnya adalah tadi ya, asuransi itu wajib minimal BPJS. Oke, untuk dana darurat, tadi yang saya bilang, eh perlu ada alokasi yang tetap taruh di bank ya. Bisa bentuknya deposito, boleh, tapi yang cari yang bisa dicairkan secara cepat, atau ya udah ada dana idle lah, atau kita sebut sinking fund. Dana-dana yang sewaktu-waktu butuh cepat kita bisa langsung ambil. Nah, boleh juga dana darurat kita disimpan di tempat lain ya kayak tadi di reksadana ataupun di emas. Intinya di instrumen yang masih mudah untuk kita cairkan ketika kita butuh atau untuk kita ambil ya tadi ya yang resikonya minim, emas deposito ataupun reksadana ya teman-teman semua. Tapi tetap wajib tetap ada alokasi yang ada di bank kurang lebih seperti itu. Dari sini yang mau bertanya lagi, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya boleh atau di kolom chat juga silakan. Jadi itu teman-teman untuk bare minimumnya. Nah, ini ada contoh-contoh pembagian dalam budgeting, teman-teman semua. Di sini ada kebutuhan ya, ada makan, tempat tinggal, pakaian, ilmu, transportasi, kesehatan, kewajiban zakat, pajak, cicilan, denda. Ada juga keinginan ya tadi ya, hiburan, perhiasan, barang branded. Nah, ini kita harus bisa membedakan nih, mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, yang paling sulit adalah biasanya kita membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Contoh, sebenarnya kita butuh kopi nih buat nugas. Tapi inginnya kita beli kopinya kopi yang mahal, kopi yang 50.000 gitu. Nah itu kira-kira kita butuh apa karena ingin. Sebenarnya kalau kita beli kopi yang 15.000 aja cukup gitu. Yang penting masih enak dan masih bisa buat nugas. Lalu kita sebenarnya butuh healing nih, butuh liburan ternyata. Tapi sebenarnya kalau kita cuman apa ya, misalkan cuman ke Banyuwangi aja cukup gitu, misalkan nggak harus sampai ke luar negeri, kurang lebih seperti itu. Atau beli laptop untuk nugas. Nah kita pingin laptopnya itu sebenarnya kebutuhannya cuma buat nugas aja gitu. Tapi kita pingin laptop gaming agar bisa ngegame. Jadi kita harus bisa ngedefinisikan mana kebutuhan kita, mana keinginan. Ini penting dan bahkan orang dewasa pun kadang-kadang masih terlewat gitu. Saya pribadi juga sesekali terlewat. Tapi ketika teman-teman bisa tahu mana keinginan, mana kebutuhan, itu bakal lebih baik. Gimana sih Kak caranya tahu itu keinginan atau kebutuhan? Ketika teman-teman ingin memberi barang sesuatu, ya, itu coba tahan selama seminggu. Kalau masih terus-terus dipikirin, ya boleh beli deh. Kurang lebih seperti itulah. Itu salah satu cara. Atau bisa juga ketika, apalagi cewek ya, cewek-cewek itu biasanya kan, ah ada yang lucu dikit beli, lucu dikit beli. Nah itu bisa dulu, diam atau merem dulu beberapa detik pikir, butuh nggak, beli nggak gitu. Itu juga bisa dijadiin cara tuh, buat antara kita beli keinginan atau kebutuhan. Nah, step ketiga adalah track your expense. Jadi kita harus nge-track nih ya teman-teman pengeluaran kita itu seperti apa, keuangnya seperti apa, larinya itu kemana dan alokasi terbesarnya apa. Karena kenapa? Layaknya apa ya? Layaknya suatu perusahaan gitu. Eh kita bisa hancur kalau kita nggak tahu uangnya untuk apa. Nah itu teman-teman juga bisa keuangan pribadinya juga bisa berantakan kalau teman-teman nggak tahu kegunaannya untuk apa. Ingat tadi ada beberapa cara ya teman-teman untuk kita nge-track keuangan. Tadi di sini ada yang udah pakai kayak money tracker ya, money first, money lovers, pakai aplikasi. Ada yang catat di spreadsheet ya. Nah, itu bagus ya, teman-teman semua. Mungkin bagi orang-orang yang rajin atau yang rutin, itu bisa catat harian.
Nah, saya apalagi kan laki-laki nih, dari zaman kuliah itu malas banget gitu nyatetnya harian. Jadi itu bertahan cuma 3 hari seminggu lah. Jadi kan emang ada mata pelajarannya ya, manajemen keuangan pribadi gitu. Saya praktekin cuma bertahan seminggu. Akhirnya saya mikir gimana caranya ya biar bisa nyatet keuangan tapi nggak ribet gitu harian. Akhirnya apa yang saya lakukan? Tadi karena saya udah ngelakuin pos-pos keuangan, akhirnya saya bagi budgetingnya per minggu. Misal, tadi saya udah atur buat budget makan ya, buat budget makan itu misalkan 1,2 sebulan. Misalkan, oh saya atur nih, berarti seminggu 400.000. Nah, saya narik duit itu 400 per minggu. Nah, jadi untuk jajan-jajan itu ya udah di minggu ini 400. Kalau kalau lebih bisa saya simpen atau bisa saya pakai buat minggu depannya. Kalau kurang ya berarti saya narik minggu depannya gitu. Kurang lebih seperti. Jadi teman-teman bisa juga di budgetingnya itu cukup budgetingnya mingguan lah. Kurang lebih contoh tadi makanya dibuat per minggu. Nongkrong misalkan tadi di satu rekening dalam 1 bulan budget nongkrong misalkan 500.000, ya udah ketika ke kafe atau apa ya udah scan krisnya dari kantong yang itu kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa tertracking tanpa harus mencatat harian, tapi tetap harus ada evaluasinya. Nanti evaluasinya dilakukan per minggu atau setiap bulannya minimal, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih penting ya teman-teman kita harus catat keuangan? Ini ada yang disebut dengan latte factor. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang kecil, yang receh, ya yang nggak tercatat, ternyata itu bisa menggerus keuangan kita gitu. Dari yang kecil, ya ternyata bisa apa namanya eh tiba-tiba kok uang gua kemana ya? Kemarin pasan baru dapat hadiah dari lomba, kok habis gitu aja ya? Nah ini penting nih karena kenapa tadi kita harus nyatet. Oke, untuk pencatatan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham nggak tadi dengan konsep nggak usah nyatet harian tapi yang penting nyatet mingguan dengan kita bikin alokasi mingguan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya di part ini. Oke, paham ya, alhamdulillah. Nah, bayar parkir ya. Boleh tuh kalau memang di itunya ada parkir bisa dialokasikan atau kalau saya ngalokasiin duit receh gitu. Ya, gitu. Atau dihitung sebagai biaya mingguan tadi ya, biaya makan dan biaya nongkrong lah. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini harapannya nanti teman-teman udah bisa sampai nyatet ke sana. Nah, caranya itu nggak usah sulit-sulit. Teman-teman biasa pakai apa? Pakai Google Keep atau pakai Notes misalkan di HP-nya, catat aja di situ. Jadi saya dulu rutin tiap bulan itu pasti selalu catat di Google Keep ya. Jadi kira-kira untuk bulan ini budgeting saya berapa, buat makan berapa, transport berapa, mau beli apa aja. Nah ya udah, budget makan mingguan berapa, ntar saya catat tuh. Oh minggu ini saya udah dari 400.000 itu sisa 100, berarti oh 300 gitu. Jadi kecatat. Nah itu catatnya simple aja. Cari yang biasa kita pakai gitu. Kalau teman-teman di sini udah rajin, ada yang pakai spreadsheet itu silakan gitu ya. Tadi kalau pakai aplikasi boleh. Oh ternyata aplikasi berbayar nih Kak gitu ya. Ya udah, yang penting esensinya teman-teman bisa nyatet. Jadi pakai hal-hal yang terdekat. Oke, lanjut teman-teman dievaluasi ya. Tadi perlu kita lakuin evaluasi secara rutin, bisa mingguan, bisa per 2 minggu atau bulanan, dan bisa lakukan financial check up setiap tahunnya. Nah itu di file yang saya kasih tadi apa sebelumnya ke panitia, mungkin boleh dibantu share lagi di kolom chat ya, mungkin banyak teman-teman yang belum lihat. Itu adalah salah satu contoh sebenarnya untuk financial check up. Nah saya juga sebenarnya menyediakan nanti ya di luar ini free kalau teman-teman ingin cek kesehatan keuangannya, kurang lebih seperti itu. Nah itu penting kita lakuin setiap tahunnya, layaknya cek kesehatan agar kita tahu kira-kira sejauh ini kita keuangannya seperti apa. Nah, yang kelima nih, teman-teman itu investasi. Investasi itu ada 3 jenis ya. Investasi yang menghasilkan income. Misalkan kita buka bisnis, kita buka jasa, ya. Oke, kita beli laptop. Beli laptop untuk apa? Buat gue bisa freelance. Biar gue bisa freelance design misalkan. Gitu. Atau teman-teman tadi, oh gue invest nih. Beli mic yang bagus. Biar apa? Biar bisa ngonten. Nah, misalkan begitu. Oh, gue beli jas yang bagus ya. Biar bisa apa? Biar bisa jadi speaker-speaker yang enak misalkan ya. Kalau teman-teman yang ilmu politik misalkan. Atau yang kedokteran misalkan.
gua harus invest di sepatu biar apa? Mungkin ketika koas atau lagi operasi misalkan kan berdiri lama tuh. Kalau pakai sepatu yang enak itu lebih meningkatkan produktivitas. Jadi itu termasuk ke investasi. Jadi nggak selamanya barang-barang yang mahal ya itu nggak boleh. Boleh barang mahal selama kualitasnya bagus dan bisa menunjang kita untuk mendapatkan kita income. Itu dipersilakan teman-teman semua ya. Tadi yang kedokteran misalkan di sepatu, yang desainer misalkan di laptopnya, atau teman-teman yang ilmu ekonomi langganan suatu aplikasi ya itu misalkan selama itu menunjang kita untuk mendapatkan income itu nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah investasi di instrumen keuangan. Tadi ya ada reksadana, ada saham, ada emas, ada sukuk dan lain-lainnya. Nah, itu juga bisa kita pelajari dan juga bisa kita pahami. Dan yang terpenting adalah invest di diri kita sendiri, investasi leher ke atas ya. Karena yang saya apa ya, misalnya hikmah lah ya, hikmah selama hidup ini gitu ya sampai sekarang, apalagi dulu zaman kuliah, itu mungkin salah satu kalau saya bisa berbalik, saya akan memaksimalkan diri untuk invest di diri sendiri, nggak akan pelit-pelit uang untuk saya ngambil sertifikasi, ambil kelas, ambil sesuatu yang saya ingin explore. Karena kenapa? Karena di usia 20-an ini teman-teman sampai nanti ke 30 itu adalah dimana kita mencari kesempatan untuk menggenerate income kita yang lebih. Nah, salah satu kunci dari mengatur keuangan adalah punya uangnya. Gitu kan, memang bener. Nah, gimana cara kita bisa ngatur uangnya kalau nggak ada uangnya? Nah, yang paling basic adalah teman-teman nggak perlu belajar pengaturan keuangan sampai ngejelimet gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pondasi awalnya. Itu apa? Ya teman-teman harus punya income-nya dulu gitu untuk bisa diatur. Caranya apa ya? Teman-teman harus invest ke diri sendiri. Jadi misalkan yang dapat hadiah lomba, kata orang tua ini uangnya nggak boleh dipakai. Tapi saya butuh nih Kak buat saya ingin ngambil sertifikasi A misalkan, ya udah nggak apa-apa dipakai aja gitu. Sebagiannya dialokasikan untuk ngambil sertifikasi karena kenapa? Selama tadi ya baik barang maupun kelas, selama itu bisa ngegenerate value buat kita, selama itu bisa ngegenerate income buat kita, itu kalau saya pribadi itu nggak apa-apa teman-teman dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya jangan sampai terlalu pelit juga ke diri sendiri, apalagi ke hal-hal yang bisa menghasilkan value, bisa menghasilkan pengalaman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira untuk materinya sebelum kita lanjut simulasi dan diskusi ya, sampai sini dulu teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, oke, ada yang ingin bertanya? Bapak izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Ronel Maharani. Saya izin bertanya Pak, untuk yang investasi tadi, menurut Bapak untuk mahasiswa seperti kita-kita nih, misalkan kalau ada uang sisa gitu ya Pak, mau dialokasiin ke investasi itu lebih baiknya tuh kayak saham, bukan saham, maksudnya reksadana atau pasar uang. Soalnya kan kalau saham terlalu resikonya tinggi banget ya Pak. Terus Ya, atau misalkan deposito kayak gitu Pak, yang mana yang lebih menguntungkan? Misalkan kan sebenarnya dapat bunganya juga nggak sebanyak itu. Cuma kalau misalkan mau apa ya naruh uang gitu jaga-jaga tuh lebih baik di mana. Terus kalau misalkan untuk banknya tuh lebih baik kayak di bank biasa gitu atau misalkan kayak bank digital gitu Pak. Atau misalkan kayak bibit gitu sih Pak. Izin bertanya itu aja. Yang mana yang yes, lebih yes. ideal? Oke, Terima ini kasih Pak. tujuannya buat uang jaga-jaga atau asal nabung aja? Nabung aja gitu Pak. Oh, Biar kayak nabung. uangnya berkembang gitu. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman tujuannya cuma nabung aja biar uangnya berkembang, ini saya asumsikan profil resikonya teman-teman itu yang aman lah. Jadi yang penting uang saya nggak hilang gitu ya. Itu tadi cocok ada beberapa opsi. Satu ya, teman-teman bisa hedging di emas. Jadi taruh uangnya di emas buat pelindung nilai. Kedua, bisa juga taruh di reksadana ya. Tadi reksadananya pilih yang pasar uang ya. Pasar uang atau pasar pendapatan tetap. Nah, yang ketiga bisa juga di deposito. Nah, deposito sendiri sebenarnya
ada dua jenis deposito ya teman-teman. Ada deposito di bank umum itu biasanya returnnya kecil, cuman 3%, 4%. Ada deposito di BPRS. BPRS itu bisa ngasih return sampai 6% lebih, 6,75 kalau nggak salah, dan bahkan masih dijamin oleh LPS, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga deposito di bank digital, cuman itu perlu di quote unquote diperhatikan ya teman-teman, karena kalau bunga ya atau marginnya mungkin ya, bunga depositonya mungkin buat yang enggak yang naruhnya di bank konven itu lebih dari taraf LPS, misalkan dia bank konven terus ngasih bunganya 7%. Nah, itu nggak akan dijamin oleh LPS. Jadi kalau sewaktu-waktu banknya bangkrut atau terjadi hal yang nggak diinginkan itu nggak dijamin. Jadi saran saya kalau cuman pingin nabung aja sekalian sebagai dana darurat tadi taruhnya di emas, bisa di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Tadi reksadana bisa di Bibit ya salah satunya, atau juga bisa ditaruh di deposito, kurang lebih seperti itu Hansa. Apakah terjawab? Baik. Oke, terus kalau untuk yang bank, tadi banknya bisa pakai apa aja ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan. Cuman salah satu kelebihan bank digital itu ada kantong-kantong keuangannya. Nah, yang di mana itu bisa memudahkan kita dalam pengaturan keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bank biasa kan lebih enak untuk nariknya ya, kurang lebih seperti itu karena tidak ada batasan nariknya. Kalau bank-bank digital tuh biasanya ada kuota untuk kita narik tunai, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada Anindita Askia ya, silakan. Oh, sepertinya kepencet. Bapak mohon izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi sempat disaranin juga buat mau nabung aja di uang yang nggak hilang dan investasi yang bagus itu kayak emas gitu kan Pak. Nah, Hmm, saya tuh selama ini naruh buat nabung itu di reksadana di Bibit kan. Terus sebenarnya pengen juga buat naruh di emas. Cuman hmm, yang masih bingung adalah kayak sistemnya kayak gimana. Karena banyak orang-orang yang bilang, oh yang aman tuh emas Antam aja, emas batangan yang dari Antam. hmm. Terus, tapi Ya, ada juga orang yang bilang, tapi Antam tuh ada ekstra costnya yang lebih mahal. Sampai disaranin buat ke merek-merek emas yang lain. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih rekomendasinya? Dan kalau alur penjualannya juga kayak gimana? oke. Makasih, Pak. Siap. Jadi emas itu satu ya, prinsipnya itu sebenarnya untuk hedging ya, untuk melindungi nilai. Sebenarnya bukan buat investasi, cuman terasa seperti investasi karena rupiah yang terus melemah lah. Kayak mungkin akhir-akhir belakangan kemarin kan rame ya harga emas nyentuh sampai 2 juta, yang dimana berapa ya? 3 tahun yang lalu saya beli itu setengah harganya teman-teman semua gitu. Jadi kan mungkin dalam 3 tahun udah naiknya 2 kali lipat. Nah, emas seperti apa sih yang baik ya? Jadi sebenarnya emas itu pakai apa aja itu selamanya akan emas teman-teman. Selama itu memang emas murni ya yang tersertifikasi. Mungkin kayak ada Antam, ada UBS Gold, ada apa namanya Lotus Archi ya, dan beberapa contoh emas lainnya. Ini semua itu bisa teman-teman beli gitu, memiliki plus minusnya masing-masing. Emas Antam itu mungkin lebih apa ya, lebih terjamin, lebih dikenal oleh masyarakat ya, udah pasti gitu, karena punya pemerintah. Kemarin memang ada sempat isu itu ada emas palsu, itu bukan emasnya yang palsu, tapi penerbitnya itu nggak ilegal lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara emasnya masih asli. Nah, memang emas Antam ini harganya lebih mahal daripada emas yang lainnya, spreadnya juga agak lebih tinggi ya. Tapi tadi dia memiliki nama yang udah lebih well known dibanding yang lainnya. Lalu yang kedua tadi ada emas-emas yang sebenarnya itu sebagian tuh ada juga yang ngambil dari Antam, cuman dia branding sendiri ya teman-teman semua. Nah itu tadi ya saya contoh sebutnya ada UBS Gold, ada Lotus Archi, ada Hatta Dinata kalau nggak salah ya, dan lain-lainnya. Nah kalau teman-teman mau invest di sini silakan. Kelebihannya tadi harga lebih murah, spread itu selisih harga jual dan harga beli itu juga lebih rendah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi perlu diingat, emas ini itu sifatnya untuk jangka menengah dan
panjang. Jadi kalau teman-teman niatnya beli emas cuman buat invest apa buat nabung kurang dari setahun itu mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Karena kenapa? Karena pasti akan tergerus harganya antara harga jual dan harga beli. Saya dulu pas kuliah pernah nyoba beli emas ya, terus 3 bulan kemudian saya jual. Ternyata saya malah rugi, bukannya untung. Nah, itu karena ada spread harganya. Jadi emas itu bisa untung memang untuk yang sifatnya agak jauh ya, lebih dari 2 tahun mungkin. Tergantung dengan fluktuasi dan kondisi ekonomi saat itu. Kira-kira begitu terjawab Mbak Hansa? Terjawab sekali. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Baik, kalau ada yang mau nanya lagi, kalau enggak kita lanjut ya teman-teman. Ini saya mau kasih contoh laporan budgeting. Apakah teman-teman udah sempat nerima Kak mau link yang bertanya. dibagikan? Ya, silakan. Silakan. Mau jadi mau cerita aja sih. Kalau aku sekarang itu Ya, boleh, boleh. ada invest kan di saham sama di Bitcoin. Terus kalau di sebenarnya kalau dari teman-teman yang sebelumnya itu kan mereka ngalokasiin dananya itu bikin rekening baru kan. Waktu itu aku sebenarnya mau bikin rekening baru cuma malatnya gitu jadinya kalau aku itu dialokasiin langsung ke ini apa namanya sekuritas kan kayak kalau sekuritas yang sekarang aku pakai itu kan IPO terus Ya, juga aku juga taruh di Indodax di Bitcoin. Nah, terus mau nanya ya, nanya siap, silakan. ada nggak sih rekomendasi saham gitu Pak? Terus Udah sih. saham kira-kira bagusnya itu nyari yang dividen atau yang apa gitu. Siap. Terus juga mau nanya satu lagi sih, barangkali Bapaknya bisa memberi jawaban gitu. Menurut Bapak, airdrop itu halal nggak sih? Terima kasih. Oke, siap. Rekomendasi saham tentunya itu saya nggak bisa memberikan rekomendasi ya teman-teman karena tetap harus ada sebutnya DIOR ya, do your own risk kurang lebih seperti itu. Cuman ingat lagi-lagi dalam investasi di saham tuh ada dua jenis ya. Ada yang trading ataupun long investment kurang lebih seperti itu. Kira-kira teman-teman fokusnya mana? Apakah trading, trading saham, nyarinya gain ya, gain dari harga jual harga beli saham, atau memang investasi jangka panjang gitu ya, seperti Warren Buffett mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisinya karena nanti tolak ukurnya akan berbeda teman-teman dalam analisa. Kalau teman-teman untuk trade itu pakai teknikal analis, makanya kan suka lihat mungkin ya teman-teman yang nggak terbiasa ya, yang bukan orang ekonomi, ada kadang-kadang ada chart saham tuh kan grafiknya naik turun naik turun. Nah itu yang dianalisa gitu. Kira-kira ada pattern tertentu yang bisa mengenaikan harga sahamnya kurang lebih seperti itu. Nah itu yang dilihat. Jadi mereka nggak terlalu melihat fundamental, tapi yang dilihat cuma tren pada saat itu dan patternnya. Nah lalu ada juga yang fundamental analisis. Kita lihat saham ini bagus apa enggak, kita lihat dari laporan laporan keuangannya, setidaknya lihat ROE-nya ya kan, lihat DER-nya ya kan, debt equity ratio-nya, lihat juga gross profit-nya seperti apa, operational cost dan lain-lainnya. Jadi eh, itu tergantung dengan apa namanya, ini teman-teman lah gayanya. Dan bahkan dalam investasi saham itu pun ada berbagai caranya lagi. Ada yang dia value investing. Sifatnya apa value investing itu? Yang nyari saham-saham yang saat ini harganya murah ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, oh under value ya sebutnya ya, harganya murah, oh, tapi dengan berharap-harap suatu saat nanti harganya bakal tinggi. Ada juga yang swing trader, jadi macam-macam ya. Jadi itu semua dilakukan berdasarkan riset sendiri dan saya nggak bisa ngasih tahu saham apa yang bagus karena itu tidak diperbolehkan kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk yang airdrop ya, itu mungkin bakal dijawab di apa namanya di pertanyaan di kesempatan lainnya ya kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Oke, teman-teman apakah udah sempat ini apa membuka link yang boleh boleh dibuka linknya ya teman-teman semua.
Oke, ya ini ada salah satu contoh ya teman-teman yang bisa dipakai buat budgeting keuangan. Jadi kolom pertama tadi ya teman-teman masukin sumber pemasukan, misalkan beasiswa, orang tua dan lain-lain. Ini bisa ditambahkan ya, nanti tinggal ditambahkan aja. Kira-kira ke bawah seperti apa. Yang terpenting juga kita harus tahu nih jumlah pemasukannya ditulis di sini hingga detail kebutuhan kita apa. Jadi tulis detail sebaik mungkin, nanti bisa kita kategorikan kira-kira ini kebutuhannya untuk apa, dan teman-teman juga bisa mengkategorikan misalkan, oh tadi ada yang bilang saya uang orang tua selalu saya simpen kak, karena kita karena untuk sehari-hari pakai beasiswa, jadi bisa juga dikategorikan. Nah ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah nanti kalau teman-teman mau ya, ini bisa tinggal di copy aja ya kurang lebih seperti itu, dan dibagikan template-nya. Nah sebelah sininya lagi sebenarnya nih dari yang opsi A sampai aset dan ini adalah template untuk kita bisa ngecek ke apa namanya kesehatan keuangannya gitu. Jadi di sini seperti ini. Nanti kita bakal breakdown ya penghasilan bulanan, penghasilan tahunan ya seperti apa hingga kita perlu data juga sebenarnya setiap tahun itu aset-asetnya ya aset kita itu ada apa saja, total total keuangan kita seperti apa hingga nanti kita tahu nih oh kira-kira apa namanya rasio keuangan kita ini statusnya bagus atau sedang tidak baik-baik saja kurang lebih seperti itu. Nah ini bisa teman-teman coba ya mungkin versi simpelnya ya untuk budgeting dimulai dari apa namanya poin yang ini sih kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang udah sempat coba atau atik? Ini saya sambil ngecas dulu ya sebentar. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman? Atau ada yang mau cerita? Silakan mungkin tentang keuangannya. Izin bertanya, Pak. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Izin bertanya terkait dengan sejauh mana bisa dikatakan kita itu mempunyai finansial yang siap untuk melakukan tabungan yang jangka panjang, bukan tabungan yang untuk keadaan darurat, Pak. Karena sejauh yang saya kira itu setiap ya. orang kan berbeda-beda pendapatan Nah, atau pemasukannya kan relatif. ya. Nah, itu sejauh mana kita dapat mengukur, oh ini kita itu udah bisa untuk menabung untuk jangka panjang dan kita belum bisa menabung jangka panjang begitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kapan sih kita bisa nabung untuk jangka panjang? eh Sebenarnya salah satu indikatornya ya itu kita bisa lihat dari dana darurat. Nah, kira-kira untuk proteksi ya, untuk dana darurat atau proteksi itu ya untuk kayak asuransi apakah sudah tercover atau belum? Gitu. Kalau kita setidaknya udah punya pegangan nih dana darurat misalkan udah punya 50% deh dari target tadi. Misalkan target dana daruratnya 4,5 juta, kita udah punya 3 juta nih sebagai dana darurat. Nah, itu ketika ada uang lebih itu nggak harus semuanya ditaruh di dana darurat, tapi juga bisa dialokasikan untuk yang jangka lebih panjang, kurang lebih seperti itu. Atau bahkan sebenarnya bisa juga dari awal gitu. Jadi dari awal nabung untuk jangka yang panjang, tapi ada alokasinya. Misalkan teman-teman target per bulannya nabung 1 juta, 500-nya untuk yang jangka pendek ataupun untuk yang dana darurat tadi sifatnya 300-nya ya mungkin untuk apa tabungan-tabungan keinginan teman-teman yang menengah dan 200-nya untuk jangka panjang. Jadi memang tidak ada aturan yang baku, tapi salah satu indikatornya adalah tadi ya yang dana dasar, dana proteksi atau dana darurat itu sendiri sih kurang lebih seperti itu. Kira-kira apakah terjawab?
Baik, izin menyimpulkan Pak, berarti tadi kan Silakan. seperti yang sudah Bapak sebutkan di awal bahwasanya Ya, dana proteksi atau dana darurat itu kan 3 sampai eh, 6 6 kali ya, ya 6 kali ini ya pengeluaran. Ya, pengeluaran. Ya, berarti setelah 6 kali pengeluaran itu kita bisa katakan bahwasanya itu bukan dana darurat lagi, tapi bisa digunakan sebagai dana jangka panjang ya, gitu ya. ya benar. Nah udah, dan dana darurat itu ya udah disimpan rekening terpisah, dan kalau udah tercapai ketika mau nabung yang lain ya udah bikin rekening baru gitu atau bikin kantong baru gitu. Baik, terima kasih Pak menjawab. Oke, siap. Ya, kalau tadi nih Mbak Fatia nanya Kak, ini kalau pemasukan per bulan berbedanya gimana? Ini konteksnya gimana, Mbak Fatia? Izin Kak, Ya, misalkan saya juga ada magang di sebuah organisasi di mana fee atau gajinya itu bukan bulanan, bukan tahunan, tapi berdasarkan event atau proyek yang saya ikuti. Jadi kemarin itu baru ada satu proyek. Nah, ya, fee-nya itu setiap itu. Nah, sedangkan apa ya, tiap bulan tuh belum tentu ada event berbayar ataupun misalkan intinya nggak jelas lah apakah si ini akan selalu masuk atau enggak. Nah, dan jumlahnya tuh lumayan besar gitu. Kalau untuk kantong saya sebagai mahasiswa. Jadi gimana, Kak? Nanti dimasukkannya ke akun apa? Ke oke, bagian apa? Tambahan. siap. Jadi kalau teman-teman milih yang opsi B, yang versi simpelnya, ini kan ada sumber pemasukan di sini. Nah, ini tuh sebenarnya budgeting bulanan, teman-teman. Jadi ini misalkan kita anggap ya, ini budgeting, mana sih? Bentar, ini saya geser dulu ini ya. Ya, misalkan di rename nih ya sheetnya ya. Ini kelihatan kan ya? Nah, ini kan budgeting bulan, sekarang bulan Mei. Nah, itu misalkan bulan Mei nih teman-teman dapat beasiswa, orang tua misalkan dapat tadi ya dari proyek nih, misalkan dari proyek dosen gitu ya. Misalkan proyek dosen misalkan gitu. Nah, ini teman-teman dapat nih 1 juta ya. Gitu. Nah, ya kan ketahuan. Jadi di bulan ini pemasukan teman-teman 1,9. Nanti silakan tuh diatur tuh jumlah apa namanya alokasi pengeluarannya seperti apa dan lain-lain. Nah, terus bulan depannya belum tentu ada, Kak. Ya udah. Jadi nanti di bulan ini tinggal di copy aja ya teman-teman sheetnya. Nanti apa namanya tinggal diduplikat ya misalkan. Terus ini kan dirubah nih jadi bulan Juni nih ya. Juni ya budgeting Juni misalkan ya. Oke. Nah nanti di sininya disesuaikan aja. Ternyata di bulan Juni kita nggak dapat proyek nih. Ya udah ini bisa di nol kurang lebih seperti itu. Jadi intinya yang terpenting adalah kita tuh tahu aja gitu di bulan itu pemasukan kita berapa. Nah untuk ini bisa ditambahin juga. Misalkan teman-teman mau nambahin ya udah tinggal ditambahin aja. Gitu kira-kira ada apa aja proyek lain. Apakah jawab tadi? Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau teman-teman pilih yang opsi A, ini sebenarnya agak lebih advance ya, teman-teman semua. Ini itu kita memisahkan nih antara penghasilan bulanan sama penghasilan tahunan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini mungkin lebih sebenarnya lebih cocok buat yang udah kerja ya biasanya ya. Karena ada gaji, ada bonus, bonus tahunan, bonus cuti atau sampai THR ya. Jadi kalau saya ya itu ngaturnya itu udah jelas tuh. Misalkan kalau yang buat sehari-hari saya ngambil dari bulanan, tapi kalau kayak pajak motor ya terus buat kurban ya, terus buat buat kebutuhan hari raya, nah itu saya ngambil dari tahunan tuh ya, buat umroh misalkan buat saya punya tabungan yang besar, itu saya ambil dari tadi apa namanya, penghasilan tahunan. Nah jadi kalau di opsi A, opsi yang A ini memang lebih detail gitu. Kita memisahkan antara tabungan bulanan, apa penghasilan bulanan dan penghasilan tahunan. Jadi intinya adalah sesuatu yang sifatnya rutin kita lakukan itu sebisa mungkin pakai bulanan. Nah, ada hal-hal yang kita dapat itu nggak rutin bulanan tuh, ya dari proyek atau dari hal sifatnya bonus. Nah, itu berarti kan lebih leluasa tuh untuk kita alokasikan. Nah, itu silakan teman-teman dibagi ya. Tadi
Jadi, oh 5% langsung saya tabung. 50% lagi saya bagi satu 10% misalkan buat saya sedekah, 40%-nya dipakai saya buat buat senang-senang gitu ya, buat saya langganan sesuatu atau buat saya beli barang itu dipersilakan. Kurang lebih seperti itu. Intinya yang penting teman-teman udah tahu gitu kebutuhan teman-teman sebulan berapa, lebihnya itu lebih enak untuk dialokasikan. Kurang lebih seperti itu. Terjawab ya kira-kira ya? Oke. Baik, teman-teman karena ini udah mau jam 9. Mungkin ada kalau masih ada yang bertanya satu pertanyaan lagi. Kalau sudah saya cukupkan dan saya kembalikan kepada panitia. Oke, baik. Kalau begitu saya anggap nggak ada yang bertanya lagi ya. Baik, terima kasih teman-teman buat waktunya dan kesempatannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa mengambil yang hal-hal yang baik. Kalau masih ada pertanyaan, silakan boleh tanya. Mungkin boleh minta nomornya atau di Instagram juga silakan. Terus kalau ada yang pingin coba ya cek keuangan secara gratis, itu saya menyediakan cek keuangan gratis untuk 1 kali selama 30 menit ya. Itu udah saya lakuin, bisa lihat di highlight Instagram sih kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Selamat untuk mengatur keuangannya, untuk bermanifesting 3 tahun ke depan mau punya apa, 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan misalkan mau haji dan lain-lain. Silakan untuk bermimpi. Nggak ada yang salah dengan bermimpi. Dengan bermimpi kita menjadi paham, menjadi semangat ya. Tapi tolong mimpi itu dicatat dan benar-benar kejar kurang lebih seperti itu. Uang itu ya teman-teman hanyalah alat, semuanya kembali kepada diri kita bagaimana kita memaknai uang tersebut. Ketika kita bisa memaknainya dengan baik, maka uang itu akan baik. Ketika kita memaknai uang itu dengan buruk, maka uang itu akan menjadi buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam izin warahmatullahi masuk sebentar ya teman-teman. Ini sebelum ditutup mau dokumentasi dulu ya Kak. Ya, jadi buat teman-teman yang belum on cam bisa dipersilahkan, disiapkan juga agar bisa on cam. Oke, masih ada yang mau on cam atau enggak ini aku masih tunggu ya. Oke, aku mau izin on cam, mau izin on cam. Aku izin SS ya teman-teman. Satu, dua, oke. Satu, dua. Mungkin mau pakai gaya tertentu gitu, sign. Aku mau free. Ya boleh bebas, boleh bebas. Ya terakhir ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan ke MC. Oke Kak, karena kayaknya tadi Tata ada kendala dari jaringan, jadi aku Oke, mau izin nutup aja ya Kak. Em, ya. terima kasih khususnya kepada Kak Tuseyo atas materinya yang super duper insightful. Dan kali ini juga pembinaannya seru banget, nggak terasa sampai jam 9. Gitu. Jadi terima kasih juga atas atensinya teman-teman semua. Semoga materi yang diberikan tuh bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan
Sampai jumpa di pembinaan selanjutnya. Terima kasih kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Tufel. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Selamat Terima kasih, Kak. malam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Kakak.